Hai semuanya, ketemu lagi di channel Kang Awi Kreatif. Video kali ini kita akan mengajak kalian untuk membuat kerajinan tangan bunga hias dari sedotan atau bahan yang sudah tidak terpakai, yaitu dari sedotan atau lain dan sebagainya. Cara membuat bunga sedotan ini bisa kalian buat juga di rumah dengan bahan dari sedotan. Mengolah sampah sedotan ternyata sangat mudah untuk dilakukan loh, kamu bisa memanfaatkannya untuk membuat hiasan rumah berupa bunga. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa cara membuat bunga dari sedotan yang mudah untuk diikuti. Ada beragam bentuk kerajinan bunga dari sedotan yang bisa kamu buat, mulai dari bentuk bunga mawar, bunga matahari, bunga sepatu, dan lainnya. Kamu bisa memilih bahan berupa botol bekas, sedotan, ataupun kresek tergantung jenis bunga yang ingin dibuat. Agar tidak bingung, langsung saja simak cara membuat bunga dari sedotan. Berikut ini dengan menonton videonya sampai habis. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya atau keinginan tahu lebih luas, kalian cukup aktifkan loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melangkah ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa alat dan bahannya, yaitu ada lem tembak, kemudian alat yang paling argen dalam pembuatannya, yaitu gunting, dan ada tang juga. Tang di sini berfungsi sebagai alat untuk memotong kawat, kemudian ada penggaris, berfungsi sebagai alat untuk mengukur sedotan yang saya buat nanti. Kemudian yang terakhir bahan dasar yang kita buat yaitu sedotan. Baiklah, di sini saya mempunyai dua warna sedotan, yaitu merah dan hijau. Nah, setiap sedotan mempunyai warna dan karakter pada objeknya. Nah, warna sedotan hijau ini saya gunakan sebagai untuk membuat pada daunnya, kemudian warna sedotan merah ini saya gunakan sebagai kelopak pada bunganya. Baiklah, di sini saya akan mengawali pada tutorialnya menggunakan warna sedotan hijau, yaitu untuk membuat daun, dan saya juga menggunakan alat bantu untuk mengukur sedotan yang saya akan buat yaitu penggaris. Nah, untuk membuat daunnya, di sini saya ukur panjang untuk daunnya sekitar 4 cm. Nah, setelah sedotan diukur saya juga akan menggunting, lalu saya juga akan membuat bentuk atau polanya. Nah, di sini saya akan menggunting di bagian setiap ujungnya dengan menggunting miring. Nah, setelah tergunting, saya juga akan menggunting di bagian-bagian pinggirnya membuat atau membentuk sebuah daun bergerigi. Dan kalian harus membuatnya sampai benar-benar membentuk sebuah daun pada umumnya agar terlihat lebih cantik dan indah dipandangnya. Nah, setelah daunnya terbentuk, kemudian di sini juga saya akan membuat garis-garis menggunakan alat bantu yaitu alat penggaris. Agar di bagian pada daunnya terlihat seperti serat atau tulang pada daunnya, dan harus sampai membentuk seperti daun pada umumnya. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan untuk membuat daunnya. Nah, untuk kalian ikuti saja langkah awal cara membuat daun seperti sebelum menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah jadi satu membuat daunnya, kalian boleh membuat sebanyak-banyaknya, lalu rangkailah daun tersebut seperti daun ini. Nah, di sini saya juga mempunyai sebuah sedotan warna merah. Di sini juga saya akan membuat kelopak pada bunganya. Kemudian saya akan mengukur ukuran sedotannya dengan menggunakan alat bantu yaitu penggaris. Untuk membuat kelopak bunga panjangnya kurang lebih atau sekitar 5,5 cm. Kemudian saya akan gunting sedotannya, lalu saya juga sedotannya saya akan tekuk atau lipat. Kemudian di bagian ujungnya saya akan gunting membuat miring. Lalu di bagian lipatannya saya akan gunting separuhnya. Kemudian di bagian sudut di bagian tengahnya saya akan gunting membuat lubang. Nah, setelah sedotannya terbentuk seperti kelopak, kemudian saya akan membuat garis-garis seperti biasa. Saya akan menggunakan garis-garisnya menggunakan alat bantu untuk mengukur yaitu penggaris, sampai semuanya membentuk sebuah serat atau tulang kelopak. Nah, setelah menjadi kelopak, kemudian saya akan menurut-urut atau membuat lengkungan di bagian sampingnya, agar kelopak terlihat seperti kelopak bunganya bermekaran. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan sebelumnya, yaitu ada beberapa kelopak. Kemudian saya akan lem kelopaknya satu persatu. kemudian ditempelkan dengan cara tumpang tindih di antara satu dengan satu yang lainnya.
Baiklah, di sini sedotan yang saya pegang ini adalah sedotan warna merah. Sedotan ini dengan ukuran panjangnya kurang lebih sekitar 13,5 cm dari setengah panjang sedotan yang belum digunting yaitu sekitar 26,5 cm. Nah, sedotan warna merah ini saya gunakan untuk membuat sebuah putik bunganya, dengan cara membuatnya gunting sedotannya dengan kecil-kecil dari ujung sampai selesai. Nah, setelah kita membuat putiknya, di sini juga saya akan menggunakan alat bantu yaitu tusuk sate, agar tujuannya untuk mempermudah pembuatan pada saat kita membuat gulungan putiknya. Setelah sedotan itu membuka, kemudian saya juga akan menggulung sedotannya, dengan cara perlahan-lahan sampai sedotan tersebut membentuk sebuah putik. Setelah kita selesai membuat pada putiknya, di sini juga saya akan menambahkan sebuah kawat, dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 15 cm. Kawat ini saya gunakan sebagai tangkai pada bunganya. Nah, kemudian saya juga menambahkan plastik warna hijau. Plastik ini saya gunakan sebagai untuk melapisi kawat. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sudah membuat bagian-bagian atau rangkaian bunganya dengan lengkap, seperti daun, tangkai, plastik, putik, dan kelopak bunga. Nah, jadi, kelopak bunga di sini saya membuatnya dengan beda ukuran di setiap tingkatan kelopaknya. Mari kita lihat ukurannya pada layar ini. Baiklah, setelah kita mengetahui bagian-bagian atau rangkaian cara membuat bunganya, di sini saya akan memulai cara tutorialnya. Yang pertama saya akan mengambil sebuah kawat. Kawat di sini saya akan membuat bulatan di bagian ujungnya menggunakan alat bantu yaitu tang. Nah, tang yang saya gunakan di sini khusus tang untuk membuat bulatan pada kawat. Setelah kita membuat bulatannya, kemudian saya lanjut dengan memasang atau merangkai bagian putiknya. Masukkan kawatnya dari atas bagian putik, kemudian dorong sampai bulatan kawat di bagian atasnya tidak kelihatan. Lalu kita lanjut pengeleman bagian kelopak bunganya sampai semuanya terpasang. Baiklah teman-teman, di sini juga saya menambahkan sebuah kelopak di bagian kelopak bawahnya. Nah, cara membuat kelopak bawah ini, sama seperti pada kelopak bunga yang saya buat. Nah, seperti inilah hasil tutorial satu tangkai bunganya. Baiklah teman-teman, akhirnya kita terselesaikan tutorialnya. Nah, jadi seperti inilah hasil dari tutorial bunganya, sangat mudah dan simpel kan teman-teman semua. Oh iya, untuk para subscribers semuanya, saya mohon dukungan supportnya dari kalian semua.
agar channelnya berkembang dan saya menjadi lebih semangat dan selalu terus berkarya. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, dan ingin tahu informasi lebih dan luas, kalian cukup mengaktifkan loncengnya, kemudian jangan lupa untuk diklik subscribe-nya, lalu like, komen, dan share link-nya ke teman-teman kalian semua. Semoga pada video kali ini, semoga bermanfaat dan terinspirasi bagi kalian semuanya. Baiklah teman-teman, nah bagi kalian yang ingin tahu informasi tentang bagaimana cara membuat vas bunga dari stik es krim ini, saya sudah cantumkan di bagian deskripsinya, kalian boleh dicek, kemudian jangan lupa ya ditonton, dan ingat, jangan pernah di-skip, agar kalian tidak bingung dan penasaran dalam pembuatan vas bunganya. Terima kasih. Untuk memulai memasang bunganya, saya mulai dari bagian tengah, kemudian saya melingkar sampai menutupi di bagian vas bunganya. Untuk kalian, silahkan cara untuk menyusunnya terserah. Mau gimana dan mau seperti apa sesuai dengan selera kalian masing-masing. Yang penting tersusun rapi bunganya. Thanks for watching my channel, see you next time.